Narbonne, sebuah kota pesisir di Prancis Selatan sekarang, memegang tempat penting dalam sejarah Eropa. Lokasinya yang strategis di Laut Mediterania menjadikannya incaran banyak kerajaan sepanjang masa. Pada abad ke-8 Masehi, Narbonne menjadi titik fokus dalam bentrokan antara dua kekuatan besar, Kekhalifahan Umayyah yang sedang berkembang dan Kerajaan Visigoth. Tanah subur kota dan akses ke jalur perdagangan menjadikannya aset yang berharga. Sejarah Narbonne terkait erat dengan naik turunnya kerajaan, menyaksikan pasang surut penaklukan dan pertukaran budaya. Nasibnya di abad ke-8 akan memiliki konsekuensi yang luas bagi masa depan Eropa. Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus adalah kekuatan yang tangguh di abad ke-7 dan ke-8. Di bawah panji Islam, Umayyah telah mengukir kerajaan yang luas, membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga Persia di timur. Kecakapan militer dan keterampilan administrasi mereka memungkinkan mereka untuk membangun kerajaan yang canggih dan makmur. Didorong oleh keinginan untuk menyebarkan agama mereka dan memperluas kekuasaan mereka, Umayyah mengalihkan perhatian mereka ke utara menuju Eropa. Penaklukan mereka atas semenanjung Iberia, yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus, membawa mereka berhubungan dengan kerajaan Visigoth, yang memerintah sebagian besar wilayah Prancis dan Spanyol saat ini. Kerajaan Visigoth, yang pernah menjadi kekuatan dominan di Eropa Barat, berada dalam keadaan menurun pada awal abad ke-8. Perpecahan internal dan ketidakstabilan politik telah melemahkan kerajaan, membuatnya rentan terhadap ancaman eksternal. Monarki Visigoth, meskipun secara nominal elektif, sering diperebutkan, yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan. Aristokrasi Visigoth, meskipun kuat, seringkali lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada persatuan kerajaan. Kurangnya kohesi ini akan terbukti fatal ketika pasukan Umayyah, yang baru saja meraih kemenangan di Afrika Utara dan Iberia, menyeberangi pegunungan Pyrenees ke wilayah Visigoth. Pada tahun 712 M, Gubernur Umayyah di Al-Andalus, Al-Hur ibn Abd al-Rahman al-Thaqafi, melancarkan serangkaian serangan ke Septimania, wilayah tenggara Gaul Visigoth. Wilayah ini dikenal karena benteng-bentengnya yang kuat dan posisinya yang strategis di sepanjang rute perdagangan penting. Serangan ini, yang bertujuan untuk menguji pertahanan Visigoth dan mengamankan benteng strategis, hanya menemui sedikit perlawanan. Pasukan Visigoth, yang sudah lemah karena konflik internal dan kurangnya persiapan, tidak mampu menahan serangan yang terkoordinasi dengan baik dari pasukan Umayyah. Pasukan Umayyah, di bawah komando jenderal terampil Musa ibn Nusair, dengan cepat menguasai kota-kota kunci dan benteng. Musa ibn Nusair dikenal karena strategi militernya yang cerdas dan kemampuannya untuk memotivasi pasukannya dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Pada tahun 721 M, Umayyah mengarahkan pandangan mereka ke Narbonne, sebuah kota pelabuhan yang vital dan simbol kekuatan Visigoth. Narbonne bukan hanya pusat perdagangan yang penting, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang besar bagi kedua belah pihak. Pertahanan kota, yang dilemahkan oleh bertahun-tahun kelalaian dan perselisihan internal, terbukti tidak cocok untuk serangan Umayyah yang gigih. Konflik internal di antara para pemimpin Visigoth membuat mereka tidak mampu menyusun pertahanan yang efektif. Setelah pengepungan singkat, Narbonne jatuh ke tangan penjajah, menandai titik balik dalam penaklukan Gaul oleh Umayyah. Kejatuhan Narbonne membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut ke wilayah-wilayah lain di Gaul, memperkuat dominasi Umayyah di kawasan tersebut. Bagian 5 Perlawanan Visigoth, Pertempuran untuk Septimania. Jatuhnya Narbonne mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kerajaan Visigoth. Hilangnya kota strategis seperti itu, ditambah dengan kemajuan pesat tentara Umayyah, memaksa Visigoth untuk menghadapi beratnya situasi. Raja Ardo, yang naik tahta di tengah kekacauan, mengumpulkan pasukannya dan bersiap untuk melawan para penjajah. Visigoth, meskipun dilemahkan oleh perpecahan internal, masih merupakan kekuatan tempur yang tangguh. Mereka adalah penunggang kuda dan pendekar pedang yang terampil, dan mereka bertekad untuk mempertahankan tanah air mereka dari penjajah Islam. Namun, upaya awal mereka untuk membendung gelombang Umayyah terbukti sebagian besar tidak efektif. Bagian 6, Aliansi Frank, Kemitraan yang Menentukan.
Dihadapkan dengan ancaman Umayyah yang semakin besar, Visigoth mencari sekutu untuk memperkuat pertahanan mereka. Mereka berpaling ke Frank, sebuah kerajaan Jerman yang kuat di utara, untuk meminta bantuan. Frank, di bawah kepemimpinan Charles Martel, wali kota istana, menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kemajuan Umayyah dan setuju untuk memberikan dukungan militer. Aliansi antara Visigoth dan Frank terbukti menjadi faktor penentu dalam konflik tersebut. Frank, yang dikenal dengan infanteri yang disiplin dan kavaleri berat, membawa kekuatan militer yang sangat dibutuhkan untuk perjuangan melawan Umayyah. Intervensi mereka akan memiliki konsekuensi yang luas bagi masa depan Eropa. Bagian 7 Pertempuran Tours menghentikan kemajuan Umayyah. Pada tahun 732 M, tentara Umayyah yang dipimpin oleh Abd al-Rahman al-Ghafiqi, gubernur Al-Andalus, bergerak ke utara dari Iberia, berniat untuk merebut kota Tours yang kaya. Mereka telah menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia dan sekarang mengincar wilayah yang lebih jauh ke utara, dengan harapan memperluas kekuasaan mereka di Eropa. Charles Martel, di kepala pasukan gabungan Frank dan Aquitaine, bertemu pasukan Umayyah di dekat kota Poitras Tours. Martel, yang dikenal sebagai The Hammer, telah mempersiapkan pasukannya dengan baik, mengetahui bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib Eropa Barat. Pertempuran berikutnya, yang dikenal sebagai Pertempuran Tours, akan terbukti menjadi titik balik dalam sejarah Eropa. Pertempuran ini tidak hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang mempertahankan identitas dan budaya Eropa dari pengaruh luar. Pertempuran berkecamuk selama berjam-jam, dengan kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Tentara Umayyah menggunakan taktik kavaleri mereka yang terkenal, sementara pasukan Frank bertahan dengan formasi infanteri yang kuat. Kavaleri Umayyah, yang terkenal dengan kecepatan dan kemampuan manuvernya, bentrok berulang kali dengan infanteri Frank, yang berdiri teguh, membentuk dinding perisai yang terbukti tak tertembus. Setiap serangan kavaleri Umayyah dihadapi dengan perlawanan sengit dari pasukan Frank. Pada akhirnya, Frank muncul sebagai pemenang, Abd al-Rahman al-Ghafiqi terbunuh, dan tentara Umayyah dikalahkan. Kemenangan ini tidak hanya menghentikan kemajuan Umayyah ke Eropa Barat, tetapi juga memperkuat posisi Charles Martel sebagai pemimpin yang kuat dan visioner. Bagian 8, Warisan Narbonne, Benturan Peradaban. Pertempuran Tours menandai berakhirnya kemajuan Umayyah ke Eropa. Sementara Umayyah akan tetap menjadi kekuatan yang kuat di semenanjung Iberia selama berabad-abad yang akan datang, impian mereka untuk menaklukkan seluruh Eropa hancur di medan gaul. Konflik antara kekhalifahan Umayyah dan kerajaan Visigoth, yang berpuncak pada pertempuran Tours, memiliki dampak yang mendalam pada perjalanan sejarah Eropa. Ini menandai bentrokan peradaban, perjuangan antara Timur Islam dan Barat Kristen. Kemenangan Frank di Tours memastikan bahwa Eropa Barat akan tetap didominasi Kristen, membentuk lanskap budaya dan agama benua selama berabad-abad yang akan datang. Bagian 9. Kesimpulan. Signifikansi abadi Narbonne. Jatuhnya Narbonne ke kekhalifahan Umayyah pada tahun 771 M adalah peristiwa penting dalam sejarah Eropa. Kota ini menjadi pusat strategis yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan selama berabad-abad. Ini menandai awal penaklukan Septimania oleh Umayyah dan mengantar periode konflik dan pergolakan di wilayah tersebut. Penaklukan ini tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga mempengaruhi budaya dan agama di kawasan itu. Kerajaan Visigoth, yang sudah dilemahkan oleh perpecahan internal, tidak mampu menahan serangan tentara Umayyah. Kelemahan internal ini mempercepat kejatuhan mereka dan membuka jalan bagi kekuatan baru untuk mengambil alih. Aliansi berikutnya antara Visigoth dan Frank, yang terbentuk sebagai respons terhadap ancaman Umayyah, berpuncak pada kemenangan Frank yang menentukan di pertempuran Tours pada tahun 732 M. Pertempuran ini menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Eropa. Kemenangan ini menghentikan kemajuan Umayyah ke Eropa dan melestarikan karakter Kristen peradaban Barat. Ini juga memperkuat posisi Frank sebagai kekuatan dominan di Eropa Barat. Warisan Narbonne, sebuah kota yang berdiri di persimpangan kerajaan, mencerminkan sejarah panjang bentrokan dan koeksistensi berbagai budaya. Narbonne berfungsi sebagai pengingat akan dampak abadi dari bentrokan peradaban ini. Kota ini adalah saksi bisu dari sejarah yang kaya dan kompleks, di mana berbagai pengaruh budaya dan agama bertemu dan berinteraksi.